Oke, balik lagi di gue di Teka-Teki Podcast Soccer. Eh, Kali ini gue bakal bahas pertandingan antara AC Milan menghadapi Sassuolo yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Milan. Di sini juga gue bakal bahas tentang Ralf Rangnick. Ini masih pagi, ya, gue baru selesai nonton. Terus juga gue bakal jawab pertanyaan beberapa orang tanya ke gue kenapa gue sering bahas Milan Serie A. Pertama karena Milan ini dalam berapa bulan terakhir ya itu jadi highlight terus di media. Buat gue ini suatu yang jarang terjadi. Dan gue emang pecinta Serie A. Jadi ya udah kalian nikmatin aja. Oke, pertandingan baru selesai tadi. Milan menang 2-1. Gol dua-duanya cetak oleh dewa sepak bola Zlatan Ibrahimovic. Lalu di bahasa Sassuolo lewat Caputo di menit ke-42 penalti. Kalau gue bahas statistik sedikit ya. Penguasaan bola 50-50, 50-50, artinya dua-duanya sama-sama kuat. Tendangan tepat sasaran Milan 6, Sassuolo 4. Tendangan tidak tepat sasarannya Milan 6, sementara yang tepat sasaran 7, Sassuolo yang tidak tepatnya 4, yang tepatnya 3. Umpan Milan 470 kali, Sassuolo unggul 473. Plus dia kartu merah. Sebenarnya gini, gue nggak bahas dari segi materi karena sebetulnya kalau gue ngomongin materi pemain Milan emang nggak begitu bagus. Buat gue, buat tim sekelas Milan, skuad yang mereka punya sekarang termasuk harusnya lapis pertamanya mereka itu lapis kedua sebuah tim besar gitu. Tapi masalah yang pertama gini, Milan ini punya kans main di Eropa itu cuma di Europa League. Pun itu mereka harus finish di peringkat 5 kalau mereka mau lolos fase grup langsung. Kalaupun mereka bisa lolos lewat fase playoff kalau mereka finish di peringkat 6-7. Sebenarnya gini, posisinya Napoli ini udah megang tiket Europa League lewat Coppa Italia karena mereka juara. Artinya secara nggak langsung pesaing Milan ini cuma Roma. Gue nggak ngelihat Roma ini segahar julukannya serigala. Mereka di bawah Fonseca menurut gue jauh dari harapan. Menurut gue jauh lebih bagus mereka musim kemarin. Sementara Milan ini mereka ada momentum yang tepat gitu. Mereka punya Rebic yang lagi serem-seremnya, Ibra yang kita tahu Ibra seperti apa, Calhanoglu, Benacer, Frank Kessie, terus pemain muda mereka Alexis Lemakers, gue nggak tahu cara nyebutnya gimana, Romagnoli, Theo Hernandez, Donnarumma. Sebenarnya gini, Milan di bawah Pioli ini sedang dalam momentum bagus. Artinya mereka punya mental bahwa mereka ini harus lolos Europa League.
untuk membayar musim kemarin. Sebenarnya mereka musim kemarin kan lolos, cuman mereka mengundurkan diri karena alasan neraca keuangan. Masih masuk akal. Kalau kita bahas secara statistik pertandingan ini, nanti gue hubungin. Milan emang jelas kecapean, jelas banget kecapean. Karena apa? Karena dalam seminggu mereka main 2 kali dan mereka sukses menggunakan itu dengan baik. Sassuolo justru gue sempat ngobrol sama teman gue, dia fans Milan. Gue bilang Sassuolo ini berpotensi menghentikan tren kemenangan Milan. Soalnya memang benar, secara statistik mereka kuasa 50%. Artinya Sassuolo main nyaman. Sementara Milan, mereka emang dituntut untuk menang terus karena mereka butuh poin. Dan memang momentumnya memang udah lagi tepat. Sassuolo ini kemarin nahan imbang Juventus. Dia underdog, gue bilang Sassuolo ini. Walaupun emang hasil akhirnya Milan menang, tapi itu pun dengan susah payah. Nggak ada ya Zlatan. Gue nggak tahu kalau misalnya nggak ada Zlatan, Milan menang apa enggak, gue nggak tahu. Terus juga mereka harus kerja keras dengan dibayar Romagnoli cedera, Theo Hernandez cedera juga nggak salah tadi. Dan next Milan ini mau lawan Atalanta di hari yang sama lawan Sassuolo. Atalanta itu menang 1-0 lawan apa sih, lupa gue. Artinya kans Milan untuk melanjutkan tren kemenangan berpotensi dihentikan. Gue nggak bilang pasti dihentikan, gue bilang berpotensi dihentikan. Karena apa? Lawan Atalanta Milan jelas pincang. Mereka nggak punya Romagnoli, kapten mereka nggak punya Theo Hernandez, dan beberapa rotasi-rotasi yang lain. Di depan gue pikir aman lah. Mereka masih punya Rafael Leao. Jack. Mereka masih punya Biglia. Tapi at least Milan emang butuh suatu keajaiban kalau mereka mau menang lawan Atalanta. Kalau gue ngomongin kans Milan Europa League apa enggak, besar atau tidak, gue masih jauh 50-50. Karena apa? Sebenarnya gini, kalaupun seburuk-buruknya Milan kalah dan Atalanta, sisa pertandingan mereka menang terus dan mereka berharap Roma terjegal, Milan bisa lolos. Karena apa? Karena Roma ini menurut gue mereka punya 2 pertandingan berat, lawan Juventus sama lawan Fiorentina. Gue nggak bilang tim lainnya nggak berat. Maksud gue buat sekelas Roma menghadapi Torino masih bisa lah. Tapi melawan Fiorentina dan Juventus itu mereka butuh effort yang 2 kali lebih besar di pertandingan biasanya. Yang artinya apa? Ya udah, Milan hanya tinggal berharap pada Roma kepleset. Udah. Kalau gue bahas Napoli, secara mental mereka udah megang Europa League. Mereka nggak seambisius itu mungkin di Liga. Mungkin toh pun mereka nggak bakal keluar dari 7 besar. Karena peringkat 7 dan 8 tuh jauh. Terpautnya lumayan jauh. Sekarang Napoli udah aman lah. Mereka udah pegang fase grup. Ya udah, sekarang menurut gue persaingan udah tinggal Milan sama Roma. Kalau kenapa gue nggak ngomong Scudetto?
gue udah tahu pasti Juventus juara. Udah, itu nggak usah didebat lah. Juventus udah juara dah. Secara kata netizen, Juventus tuh panitianya Serie A. Terus juga gue dapat kabar baru aja kalau Ralf Rangnick ini gak jadi melatih Milan. Artinya Pioli diperpanjang sampai tahun 2022. Ini dari konfirmasi oleh medianya Milan. Artinya, gue kebanyakan ngomong artinya. Ini menurut pendapat gue. Artinya apa? Kalau musim depan Milan punya squad yang lebih kompetitif, menurut gue itu benar the real Milan is back. Dia sebagai tim. Apalagi mereka dikabarkan lagi deket sama Luka Jovic. Yang jelas kita tahu Jovic sama Rebic itu pernah duet bareng di Frankfurt kalau nggak salah. Artinya mereka punya substitusinya dari Ibrahimovic. Dan mereka mungkin akan ngebuang beberapa pemain kayak Krunic, Laksalt, Biglia mungkin juga akan dibuang karena udah tua. Kalau musim depan Milannya Pioli nih, gue bagi bahas Milannya Pioli. Kalau misal Milannya Pioli musim depan punya squad yang lebih kompetitif dengan keadaan mental mereka yang seperti sekarang, dengan harmonisasi antar lini di mana-mana, menurut gue ini baru the real Milan is back. Coba kalau Milan konsisten kayak gini, semua dibabat habis, belum pernah kalah. Gue yakin Milan pasti ada peringkat 2 atau 3, paling nggak kalau nggak 1 ya. Karena mematahkan dominasi Juventus memang nggak bisa langsung matahin gitu. Mereka harus pelan-pelan dihajar. Ini gue bukannya mengkreditkan Juventus, tapi gue udah bosen ngeliat Serie A sih Juventus dan Juventus gitu. Jadi sebetulnya batalnya Rangnick ini ke Milan itu bisa menjadi berkah kalau kita lihat dari sisi positif. Memang dari sisi negatifnya mungkin Milan akan kesulitan mencari pemain-pemain muda potensial karena gue tahu buat Rangnick itu dia jago banget jadi advisor pemain-pemain muda yang berpotensial dan emang jadi gitu. Timo Werner, Erling Haaland itu pegangannya Rangnick. Sekarang kita tahu kayak gimana. Nah, jadi sebetulnya buat para Milanisti ini khususnya, gue ucapin selamat dan sambil kalian berharap, kalian masih boleh berharap kalau Milan bisa finish di peringkat 5 besar Serie A. Oke, sekian pembahasan dari gue. Sorry kalau kepanjangan. Jangan lupa subscribe, share, dan like channel YouTube ini. Dan juga jangan lupa follow Teka-Teki Soccer di Teka-Teki ID. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.